Susto Diaji Sarjana Hukum MSc kepada Anda disilakan. Bisa dilihat? Bisa didengar? Bisa. Alhamdulillah. Buka kepekan mana siswa? Kalau mahasiswa nggak mungkin ngepek. Kalau siswa tidak ngepek. Ngepek itu tahu nggak? Nyontek ada catatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Salam di lembaga pendidikan yang baru saya lihat. Salam keagamaan, assalamualaikum, dan salam kebangsaan yang dipopulerkan oleh Bapak Pendiri Bangsa Insinyur Soekarno, Presiden kita, hanya di sini. Tepuk tangan. Dan lembaga pendidikan yang sebelum atau setelah pelajaran dimulai menyanyikan lagu Indonesia Raya di sini. Lembaga pendidikan yang menyanyikan Indonesia Raya lengkap seperti tadi hanya di Al-Zaitun. Bendera merah putih dan warna merah putih tersebar di mana-mana hanya di Al-Zaitun. Masihkah ada yang ragu? Masih? Dan ini sebelum yang terhormat saya menyampaikan kekaguman saya dulu. Saya pagi tadi protes sama abang saya, sama profesor saya protesnya keras. Saya 10 tahun lebih setelah pensiun, bukan pensiun, kalau pensiun itu 2 tahun. Abang saya iklan. Ini pensiun. Saya baru diundang, tapi bukan saya yang tidak bisa jawab itu. Justru saya yang harus abstain. Loh, adikku Kapolda, kalau nggak salah, Indramayu itu bagian Jawa Barat. Nah, loh. Tapi saya berdalih juga. Kalau saya nggak diundang saya ke sini, nanti dikira saya nginteli. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, Syekh Panji Gumilang, beliau ini lebih profesor, ini the best, orang hebat. Tepuk tangan untuk dia. Abang saya Jenderal Kiflan Zain, baret hijau, ini tentara hijau. Tentara Islamnya tidak dilakukan lagi. Tepuk tangan. Pak Rektor, Pak Pendeta, Sivitas Akademika, tamu undangan, ada dari Lemhanas, Bapak Profesor juga, dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Pak Pendeta dan Ketua. Kemudian tamu kebangsaan kita dari Sabah, Malaysia. Tepuk tangan. Saya diminta menyampaikan masalah penegakan hukum dan keamanan. Saya tidak akan bacakan teori-teori apa itu hukum, bagaimana menegakkan hukum, penegak hukum itu siapa. Itu tangan kanak-kanak bisa. Tapi saya
sama Bang Kiflan tahu. Kenapa? Polisi di Indonesia punya lengkap itu saya. Saya jadi polisi 35 tahun. Menegakkan hukum. Nangkap orang pernah. Masukkan orang ke tahanan pernah. Ikut tim pembuatan undang-undang ikut. Undang-undang TNI, undang-undang Polri, undang-undang KPK, ada 40-an undang-undang yang saya. Kelebihan saya apa? Saya pernah ditangkap. Kalau saya sekali ditangkap, saya berapa? 3 kali. Ditangkap di bandara, masuk, karena saya baik-baik lepas, tangkap lagi di Bandung, lepas lagi, tangkap lagi, di mana masuk, dan itu masuk beneran. Kalau orang mengatakan, nah, Susno baru merintis setelah pensiun, berarti dia tidur. Saya merintis itu waktu jabat, bintang saya 6, 3 di kiri, 3 di kanan. Jabat istri beneran digaji, tapi saya kritis, tidak sependapat dengan orang-orang di dalam. Dan saya bukan ditangkap KPK, ditangkap anak buah saya sendiri. Nah, makanya kalau orang nanya siapa Kapolri sebelum Kapolri sekarang, orang berpikir siapa ya, apalagi sebelumnya masih berpikir. Tapi kalau siapa Pak Susno orang kenal, oh itu polisi gila. Jadi hidup itu harus bermanfaat. Oke, kita kembali kepada penegakan. Apa itu keamanan? Keamanan itu manakala semua peraturan ditegakkan, pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat ditegakkan. Itu kunci. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah hukum di negeri ini sudah tegak? Nah itu untuk pertanyaan nanti yang akan datang. Kemudian apa tandanya bahwa hukum belum tegak? Kemudian apakah pelayanan kepada masyarakat di bidang penegakan hukum sudah diberikan? Kalau ayam atau kambing yang dicuri punya rakyat apakah langsung direspon? Apakah hanya manuk tertutup tapi milik pejabat? Kalau lapor itu direspon dan lainnya. Nah ini yang harus kita pikirkan. Kemudian karena kita berpikiran, Profesor kita Stefani bilang berpikir 1000 tahun ke depan, kita mungkin sudah tidak ada, tapi arwah kita masih ada. Kita akan melihat anak cucu kita bagaimana hukum di negeri ini ditegakkan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak sulit menghukum orang yang tidak bersalah. Justru yang paling susah menghukum orang yang bersalah. Benar apa tidak ini? Nah, benarnya nggak keras ya? Karena belum pernah dihukum. Kalau saya keras, karena saya pernah dihukum. Jadi, mengapa pelaksanaan penegakan hukum di negeri kita masih? Nah, terus kalau masih seperti itu, ke depannya harus bagaimana? Aparat penegak hukum kita ini harus bagaimana? Haruskah kita mencontoh di beberapa negara yang sistem penegakan hukumnya ditentukan oleh masyarakat, oleh undang-undang yang membuat bahwa seseorang yang ditangkap, yang dituduh melakukan kejahatan, nanti yang menilai dia bersalah apa tidak itu bukanlah hakim, tapi masyarakat.
Misalnya di Indramayu diambil 9 orang, dipilih oleh rakyat, dianggap orang yang mengerti agama, tokoh masyarakat, orang bijak, tidak pembohong, adil dan sebagainya. Seseorang yang ditangkap sebelum diproses di pengadilan ditanyakan apakah dia bersalah dengan diberitahukan segala macam yang dituduhkan. Kalau 5 mengatakan bersalah, maka dia bersalah. Hakim dan jaksa hanya merumuskan hukuman. Akankah kita mau seperti itu? Ya kenapa tidak? Karena kita anggap yang sekarang kurang bagus. Masih banyak peradilan sesat kita temukan. Contohnya, tahun 80-an itu ada kasus Sengkon dan Kata. Kata polisi sudah benar, kata jaksa sudah benar, kata hakim sudah benar. Tetapi suatu saat muncul si pembunuhnya. Setelah dia dihukum puluhan tahun. Sekarang terjadi di Cirebon. Beberapa hari yang lalu terjadi di Surabaya. Sudah jelas membunuh orang, membunuh pacarnya, tapi dibebaskan. Ada lagi kasus racun sianida. Apakah hukum ini baru akan diperhatikan, baru akan ditegakkan kalau sudah dihebohkan viral, no viral, no justice? Apakah masih berlaku di Republik ini? Apakah kita akan seperti itu terus? Dan bagaimana caranya? Apakah masih ada di Indonesia ini kriminalisasi? Masih ada enggak? Kok enggak jelas antara masih dengan C? Kalau C itu si AC banyak. Ya saya berbicara ini fakta. Kriminalisasi itu artinya mengkriminalkan seseorang yang kesalahannya sulit untuk dibuktikan. Dicari, tidak terbukti ini, cari ini, tidak terbukti ini, cari ini, tidak terbukti ini, cari ini. Sampai izin membuat kapal pun dicari. Tapi bukan di sini, di Konoha. Membuat kapalnya itu bukan persoalan utama dia ditangkap. Tapi karena tidak terbukti apa yang ditangkap, dicarikan. Buat kapal tanpa izin. Nanti kapalnya sudah ada izin, nebang kayunya ada izin. Nebang kayunya ada izin, oh dia belum bisa nyutir kapal, belum ada SIM. Itu di negara atas angin. Kalau Indonesia, bagus. Nah, 1000 tahun yang akan datang kita masih perlu yang begini apa tidak? Ya tergantung kita. Kalau orang baik dia tidak bersuara. Kalau orang baik masih takut sama jabatannya lepas, ya sudah. Saya ini pengangguran 4 tahun dulu. Bintang 3 polisi nganggur 4 tahun. Nggak ada jabatan. Dicopot. Karena dia nggak membahayakan. Tapi bukan waktu saya di Indonesia. Waktu saya di dinas di Konoha. Kalau Indonesia baik-baik saja. Nah, hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi. Kasus Cirebon yang heboh Vina dan Iki itu dikatakan awalnya geng motor yang ditangkap, ditahan dan dipenjara seumur hidup. Geng motor. Bagaimana geng motor punya motor yang untuk beli bensin 1 liter nggak bisa, 1 botol pun nggak bisa.
berseragamlah aparat penegak hukum ini. Setia sekata, ya denotor, dialah pelakunya, dipenjarakan. Penjaranya tidak akan menanggung seumur hidup. Padahal saya sampai memberikan sayembara bahwa itu bukan pembunuhan, murni kecelakaan lalu lintas tunggal. Siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan, termasuk hakim kalau dia bisa membuktikan, saya beri hadiah 10 juta. Masih berlaku sampai sekarang. 10 juta dari uang hasil kebun halal, dari uang pensiun saya halal. Karena apa? Saking keselnya saya. Jelas-jelas kecelakaan lalu lintas dikatakan pembunuhan. Ada lagi yang mengatakan sepeda motornya nggak rusak beratnya, memang enggak. Sepeda motornya hanya nyenggol pembatas jalan. Yang tabrakan bukan sepeda motor, tapi kepala ditabrakkan ke tiang listrik penerangan jalan. Ya hancur namanya. Saksi yang melihat banyak, percakapan di telepon ada, tapi ya itu kan. Hakim di negara Konoha nggak baca berkas atau apa, demikian yakinnya, gen motor. Kasihan. Rakyat yang mencari makan saja susah, dihukum sekian tahun. Takut kepanjangan, intinya hukum di negara Konoha itu tidak baik-baik saja. Lebih gampang menghukum orang yang tidak bersalah daripada yang bersalah. Keadilan belum tegak sepenuhnya. Kemudian masih banyak orang yang baik yang berdiam diri melihat keadaan. Pelayanan dan perlindungan hukum kepada masyarakat belum diberikan sepenuhnya. Banyak yang melapor sesuatu peristiwa sampai dia meninggal tidak jelas prosesnya. Tetapi untuk orang-orang tertentu belum lapor saja sudah diproses. Ke depan bagaimana? Untuk 1000 tahun yang akan datang, saya bangga dengan saya itu sudah memikirkan 1000 tahun yang akan datang. Pertama, jangan ada orang ditangkap sebelum ada minimal 2 alat bukti. Ya, sekarang hampir semuanya ditangkap dulu baru cari alat bukti. Tidak boleh. Dan itu sudah berlaku, sudah ada peraturan perundang-undangan. Kalau ada yang ditangkap sebelum ada 2 alat bukti dan alat bukti itu harus saling bersesuaian, maka dia harus diperadilankan dan hakim harus memenangkannya. Seperti hakim Eman Sulaiman kemarin. Ke depan kita minta ada perubahan sistem penegakan hukum di Indonesia. Yang menentukan seseorang bersalah atau tidak, kita ingin seperti di negara-negara seperti di Amerika dan sebagainya, itu pakai sistem juri. Yang ketiga, yang keempat, kita minta nantinya ada perubahan dalam hukum acara kita. Hakim tidak diberi berkas dari polisi, tapi hakim harus betul-betul menyidangkan seseorang itu dan mencari buktinya harus di depan persidangan, bukan berdasarkan berkas. Karena berkas bisa ditahan. Oke, saya kira itu. Yang lainnya saya minta nanti giliran bertanya pertanyaan-pertanyaan yang kritis supaya tidak forum ini menjadi kaleng-kaleng. Mau? Terima kasih. Apa langsung bertanya atau tidak? Sudah bertanya? Sudah boleh bertanya? Baik, kepada para peserta,
kami persilahkan dua penanya terlebih dahulu. Disilakan. Pendek, padat, tajam. Sebutkan nama, instansi, dan langsung dulu poin pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Saya Muhammad Aziz Al-Qudus, Presiden Organisasi Pelajar Ma'had Az-Zaitun. Bagaimana menurut Bapak dengan kondisi keamanan Indonesia yang saat ini mampu untuk bertahan 1000 tahun ke depan? Dan apa latar belakang dari penegakan hukum di Indonesia belum berkeadilan? Lalu apa kami sebagai generasi penerus bangsa yang harus kami lakukan untuk membangun hukum, membangun keadilan sosial yang berkeadilan di Indonesia? Sekian, terima kasih. Satu lagi, disilakan dari Nisa. Ya. Ya. Sini boleh. Silakan langsung ke depan itu. Udah ada soalnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Alisa Musina Asobri dari mahasiswa IAIN Aziz. Pertanyaan saya yang pertama, Bapak, mengapa hukum di Indonesia akhir-akhir ini sangat tumpul, tajam ke bawah, tumpul ke atas? Kemudian, apakah putusan-putusan hukum yang selama ini diputuskan ada kaitannya dengan politik kekuasaan? Terima kasih. Oke. Jadi masalah keamanan, ya. Apakah keamanan kita sudah aman negara ini? Ya standarnya, apakah kita sudah merasa aman dan tertib di lingkungan kita? Sudah terasa apa belum? Pengertian aman dan tertib itu bukan secara fisik saja, secara psikis. Apakah kita masih merasa terancam, masih merasa ditakut-takuti? Kalau kredit barang masih sering didatangi oleh siapa tadi itu? Debt collector. Itu berarti belum aman, hukum belum tegak. Kemudian, apakah hukum yang ada sudah menjamin untuk ketertiban dan keamanan? Kita yang merasakan belum rasanya. Baik menjamin hak untuk orang-orang tertentu. Kemudian, apakah kita sudah mendapat perlindungan oleh negara? Perlindungan kalau kita melakukan sesuatu hal yang menurut kita bahwa kita tidak bersalah. Apakah justru negara yang menekan kita untuk membuat kita seolah-olah menjadi orang yang bersalah? Nah, kalau itu belum ada, maka berarti keamanan belum. Nah, hukumnya pun belum tegak. Karena hukum tegak itu hukum berlaku adil untuk siapapun dia. Nah, di negara ini kita bisa melihat dengan kasat mata apakah hukum sudah tegak, adil dan berlaku sama. Terutama untuk hak-hak orang kecil. Misalnya, kita selalu mendengar beberapa waktu yang lalu penggusuran tanah ribuan hektar di Riau, Pulau tergusur. Rakyat, bagi siapa yang tidak mau digusur, dia akan diurusan dengan aparat. Kita lihat juga di daerah-daerah perkebunan sawit, perkebunan di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, itu seolah-olah tanah bisa direbut begitu saja. Kalau tidak nurut, maka
akan dikenakan pasal macam-macam. Demikian juga untuk pertambangan dan lain-lain. Itu belum. Nah, bagaimana ini bisa baik? Ini tugas dan tanggung jawab kita. Karena mereka yang mengawaki negara saat ini, yang memainkan atau yang melakukan penegakan hukum saat ini adalah mahasiswa juga pada saatnya. Tetapi entah mengapa setelah mereka terjun di dalam praktek nyata justru tidak melindungi rakyat yang menjadi korban. Mudah-mudahan alumni Al-Zaitun akan menjadi penegak-penegak hukum yang baik, akan menjadi pembela-pembela rakyat yang baik. Bagaimana kuncinya supaya menjadi pembela rakyat yang baik, pembela kebenaran, penegak keadilan? Kita telah diberi radar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tanamkan di dalam hati kita. Ada yang namanya suara batin, suara hati. Suara hati itu tak bisa ditipu. Kalau hati kita sudah mengatakan dia benar, dia korban, dia harus dilindungi. Ini aparat perlakuannya zolim, tidak baik, menyiksa, harus saya bela. Hatinya bersuara. Itulah tolak ukur. Tidak perlu didiskusikan. Yang sering ada di publik adalah berdiskusi tak selesai-selesai. Bahwa tanah itu milik negara, bahwa ini, bahwa mereka melindungi, bahwa. Tetapi mereka sebenarnya tahu batinnya, suara hatinya mengatakan bahwa rakyat harus dijaga. Rakyatlah pemilik negaranya. Rakyatlah pemilik kedaulatan. Mereka tahu. Tapi mereka terbuka